Wajah Yago pucat sekarang, tapi itu karena pikirannya sendiri terlihat. Setelah godaan ini, dia tahu bahwa di dalam hati Ren, dia sudah menjadi orang yang tidak mengikuti aturan. Saya tidak menyangka bahwa setelah bergegas masuk, itu akan membawa masalah besar. Yago menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya. Untungnya, kali ini bukan kekalahan total. Selama saya dengan tulus meminta maaf, itu tidak akan berdampak apapun. Pada saat kritis seperti itu, Yago masih memikirkan bagaimana menghadapinya. Pada awalnya, dia dan Qin Yichen tidak memiliki kebencian yang begitu besar. Bagaimanapun, Yago tahu apa tujuannya, tetapi dia hanya ingin menemukan Yali. Tapi dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerima bahwa Lord of Light bisa bertindak sembarangan. Adapun konfrontasi berikutnya, itu membuatnya semakin dipermalukan. Qin Yichen, penguasa cahaya, telah menjadi salah satu orang Yago yang tidak bahagia, dan dia sangat ingin menyingkirkannya. Jika bukan karena kurangnya kekuatan, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia tidak akan mencoba membuat Qin Yichen membuat kesalahan, dan dia tidak perlu menggunakan potensi orang lain dengan susah payah. Semuanya bisa saja tidak terlalu merepotkan, tetapi tindakan Qin Yichen benar-benar menghancurkan pertahanannya. Setiap saat, dia memikirkan solusi, memikirkan cara untuk menghadapinya, dan mendekati langkah terakhir. Tetapi selalu ada masalah, yang membuat semua rencananya gagal. Kemarahan Yago terhadap Qin Yichen tidak lagi sederhana, dia hanya ingin mempermalukan Qin Yichen. Godaan ini juga membuatnya mengerti sikap Ren. Itu juga membuatnya mengerti bahwa jika dia ingin membalas dendam, dia harus bertahan sampai Ren pergi dari sini. Keputusan ini membuat Yago sangat tidak senang. Tetapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menonton, menunggu, dan menunggu kesempatan yang sangat baik untuk membalas dendam pada Qin Yichen. Setelah Ren pergi, dia memikirkannya dan meminta seseorang untuk memberitahu Qin Yichen apa yang terjadi hari ini. Tuanku, apakah saya pikir kita berlebihan? Dengan visi Lord of Light, seharusnya kamu tidak bisa melihat benda ini. Kata-kata ajudan membuat Ren tertawa bodoh. Tidak, apakah kamu salah memahami tujuanku yang sebenarnya? Tujuan sebenarnya dari menyuruh orang menyampaikannya bukan untuk khawatir dia tidak tahu. Dia pasti tahu, dan dia tahu dengan sempurna. Saya hanya ingin dia memastikan bahwa saya mendukungnya, mitra terpercaya. Ajudan di samping bahkan lebih bingung. Ren juga seorang tokoh terkenal di kota pemurnian Beiyun, jadi dia masih harus mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Mungkinkah ada sesuatu yang saya lewatkan? Menghadapi keraguan ajudan, Yago tersenyum kecil. Sejujurnya, sebelum hari ini, saya tidak pernah berencana melakukan ini. Apalagi apa yang akan terjadi di sini. Lagi pula, kota terapung Lin terlalu menonjol dan lokasinya tidak bagus. Begitu pertempuran terjadi, itu adalah bagian yang harus dibuang. Tapi hari ini kamu juga telah melihat sarana penguasa cahaya. Kamu bahkan tidak dapat melihat melalui formasi itu. Dan, masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Aku dapat meyakinkan kamu bahwa jika pertempuran pecah di sini, maka Lord of Light akan itu harus menjadi yang pertama menanggung beban. Pada saat itu, kota terapung Lin yang menonjol adalah tangan yang tertancap di leher Mahkamah Agung, yang cukup untuk melindungi kedamaian sisi ini. Ren tidak menceritakan semua yang dilihatnya. Lagi pula, itu terlalu mengerikan. Karena barusan, di antara sedikit orang yang berpartisipasi dalam pertemuan sebagai utusan keluarga, ada beberapa orang dengan mata yang halus. Dan tersembunyi di dalam orang-orang ini adalah kekuatan iman yang sangat dikenal di kuil penguasa cahaya. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Yichen telah membiarkan bawahannya memasuki kekuatan keluarga kota terapung Lin. Tidak butuh waktu lama untuk berpikir bahwa dia akan dapat sepenuhnya memahami keluarga kota terapung Lin. Semuanya sunyi, dan metode Lord of Light terlalu menakutkan. Di Camp Guangzhou, Qin Yichen mendapat berita dari Ren, dan pada saat yang sama, ada surat dari Yago. Pendosa Yago, dengan ini saya memberi hormat kepada Lord of Light. Karena perselisihan internal dalam keluarga, diduga pengkhianat itu bersembunyi di kamp kuil penguasa cahaya, dan banyak tes telah dilakukan untuk ini. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang berdosa. Hari ini, Yago telah merenungkannya lagi, dan dia pasti akan memperbaikinya di masa depan, dan saya berharap Lord Guang akan memaafkan saya. Sekilas memang tidak ada yang salah dengan isi surat ini, namun jika dicermati dengan seksama tidak ada masalah. Sikap meminta maaf sangat tulus, dan ketulusan permintaan maaf juga terkandung di dalamnya. Jika itu orang biasa, dia pasti akan menerima surat ini dan menganggapnya sebagai bukti bahwa Yago telah mengakui kesalahannya. Tapi Qin Yichen melihat beberapa kata pertama, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Yago ini akan menyelesaikan akun dengannya. Jika Anda benar-benar ingin mengatakannya, di pelelangan, Qin Yichen yang memprovokasi Yagonya. Tidak banyak orang yang masih mengingat kejadian ini. Gu Jilian, ketua rumah lelang, adalah salah satunya. Tapi pria ini adalah saksi. Dan alinea pertama surat ini langsung mengubah isi keseluruhan surat. Yago tidak akan mudah menyerah.
kata-kata permintaan maafnya hari ini paling banyak mengungkapkan kemungkinan percakapan, perselisihan dalam keluarga. Ini adalah perselisihan dalam keluarga. Qin Yichen tidak boleh terlibat dengan santai. Inilah yang membuat Yago tidak puas. Dengan kata lain, jika Yago dapat mencari kuil penguasa cahaya, selama Yali tidak ditemukan, dia tidak akan lagi memiliki konflik dengan kuil penguasa cahaya. Ini adalah godaan Yago untuk Qin Yichen lagi. Tapi Qin Yichen jelas tidak bisa menyetujui permintaan kasar seperti itu. Bukan untuk hal lain. Hanya karena sekarang biarkan Yago memasuki kamp. Aku khawatir dia bahkan tidak bisa bertahan 10 napas. Bukankah tidak mungkin bagi Qin Yichen untuk menghapus semua sarana di kamp ini? Siapa yang tidak ada hubungannya ketika mereka kenyang? Dia membuang surat itu ke samping dan memikirkannya. Qin Yichen menekan surat Yago di bagian bawah. Kemudian dia mengangguk puas melihat Matt menonton. Qin Yichen segera memerintahkan. Benda ini hanya bisa berada di bagian bawah. Matt tersenyum dan mengacungkan jempol pada Qin Yichen. Yang Yago inginkan adalah tanggapan Qin Yichen, setuju atau menolak. Tidak peduli yang mana, Yago punya cara untuk melawannya. Jika dia setuju, Yago akan membawa seseorang untuk mencari dan menemukan seseorang yang akan berpura-pura menjadi Yali. Nah, jika Anda hanya membantahnya, itu berarti Anda mengenal Yali, dan Yali selalu bersembunyi di sini. Jika dia tidak membantah, maka kecurigaan Yago kali ini benar. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dia salah melakukannya. Tetapi jika dia menolak, Yago akan mengambil surat untuk membicarakan banyak hal, dan juga mengatakan bahwa dia telah memberikan wajah yang cukup. Bagaimanapun, perkembangan banyak hal sangat tidak menguntungkan bagi Qin Yichen. Oleh karena itu, Qin Yichen langsung memilih untuk membuangnya seolah-olah dia tidak melihatnya. Setelah memikirkannya, Qin Yichen memerintahkan. Matt, aku mungkin harus pergi sebentar untuk beberapa hal baru-baru ini, jadi kamu bilang aku akan pergi sore ini.